Jumpa lagi konco-konco dokter Deso. Di video terdahulu kita sudah membahas mengenai solusio plasenta, suatu kondisi, suatu klien plasenta di mana plasenta sebenarnya melekat pada tempat yang benar, pada bagian atas rahim, tetapi kemudian terlepas dari tempat melekatnya sebelum bayi lahir. Kali ini kita akan membahas satu klien yang lain dari plasenta, yaitu plasenta previa. Suatu kondisi di mana plasenta dari awal sudah melekat pada tempat yang salah, yaitu pada bagian bawah rahim, bisa menutupi sebagian atau seluruhnya dari jalan lahir. Apa penyebabnya? Bagaimana gejalanya? Bagaimana penanganannya? Dan bagaimana komplikasinya? Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke? Stay tune. Plasenta adalah organ yang sangat penting yang terbentuk selama kehamilan, di mana plasenta menghubungkan antara ibu dan janin. Plasenta berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu kepada janin dan juga membuang limbah dari janin ke ibu. Di mana normalnya plasenta terletak di bagian atas, bisa di puncak, depan, kanan, kiri, dan belakang atas rahim. Plasenta previa adalah suatu kelainan letak plasenta, di mana plasenta tidak terletak pada bagian atas rahim, tetapi pada bagian bawah rahim, dan bisa menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir, sehingga bayi tidak dapat lahir normal. Selain menutupi jalan lahir, plasenta previa juga bisa menyebabkan perdarahan pada saat kehamilan trimester 2, 3, atau pada saat persalinan. Penyebab pasti dari plasenta previa belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan terjadinya plasenta previa. Antaranya adalah yang pertama, usia ibu. Usia ibu yang di atas 35 tahun meningkatkan risiko terjadinya plasenta previa. Yang kedua adalah kehamilan kembar. Pada ibu yang hamil dengan 2 bayi atau lebih, maka luas area plasenta lebih luas daripada ibu dengan kehamilan tunggal. Dengan akibat risiko plasenta menutupi jalan lahir, plasenta menempel pada bagian bawah rahim juga lebih besar. Yang ketiga adalah ibu hamil dengan kehamilan yang keempat atau lebih, di mana ini juga meningkatkan risiko terjadinya plasenta previa sampai dengan 2%. Yang keempat adalah riwayat operasi sesar pada kehamilan sebelumnya, di mana riwayat operasi sesar ini meningkatkan risiko sekitar 1,6 kali terjadinya plasenta previa pada kehamilan berikutnya. Yang kelima adalah merokok dan juga memakai kokain selama kehamilan. Yang keenam adalah riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya. Dan yang ketujuh adalah riwayat operasi kuret pada kehamilan sebelumnya. Terdapat beberapa gejala klinis dari plasenta previa yang harus dicermati. Yang pertama adalah perdarahan
yang keluar lewat vagina. Perdarahan seringkali terjadi pada kehamilan trimester 2 dan trimester ketiga, di mana ini perdarahan tanpa disertai nyeri atau dengan nyeri yang ringan atau kontraksi yang ringan. Perdarahan berupa darah berwarna merah segar, bisa sedikit, bisa banyak, bisa berhenti namun berulang beberapa hari kemudian. Yang kedua adalah kelainan letak bayi. Normalnya, kepala bayi terletak di bawah. Namun karena di bawah sudah ada plasenta, maka seringkali posisi bayi akan berputar menjadi letak sungsang atau letak melintang. Yang ketiga, jika terjadi perdarahan pada kehamilan dan dicurigai suatu plasenta previa, maka sebaiknya tidak dilakukan pemeriksaan dalam sebelum dilakukan evaluasi letak plasenta dengan menggunakan ultrasonografi, karena akan memicu terjadinya perdarahan vaginam yang hebat. Kemudian pada pemeriksaan bisa dilihat adanya perdarahan pervaginam di mana darahnya berwarna merah segar tanpa disertai nyeri atau dengan nyeri ringan dan kontraksi ringan. Juga didapatkan adanya kelainan letak janin, bisa letak sungsang maupun letak melintang. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium juga perlu diperiksa kadar hemoglobin, apakah normal atau rendah. Selanjutnya adalah pemeriksaan ultrasonografi. Jika pada pemeriksaan ultrasonografi perut didapatkan adanya keraguan, maka dapat dipakai ultrasonografi lewat vagina. Pemeriksaan USG ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan dikonfirmasi pada usia kehamilan 36 minggu. Karena sebelum 36 minggu, biasanya plasenta masih bisa bermigrasi. USG di samping bisa memastikan letak plasenta, juga bisa memastikan ada tidaknya gangguan perlengketan plasenta. Karena kondisi ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan perdarahan yang hebat pada saat persalinan. Yang keempat adalah pemeriksaan MRI. Ini pemeriksaan yang jauh lebih baik, namun karena harganya mahal, maka tidak dilakukan secara rutin. Penanganan pada plasenta previa sangat bergantung pada derajat perdarahan, usia kehamilan, kondisi ibu dan janin, dan juga ada tidaknya gangguan perlengketan plasenta. Perawatan konservatif dapat dilakukan bila perdarahannya sedikit dan cenderung berhenti, kondisi ibu dan janin masih baik, dan usia kehamilannya masih prematur. Di sini ibu masuk rumah sakit, kemudian diberikan obat-obatan untuk menghilangkan kontraksi dan juga untuk pematangan paru janin selama 2 hari. Setelah itu, setelah 2 hari dan perdarahan berhenti, maka ibu bisa pulang dengan nasihat untuk banyak istirahat, membatasi aktivitas, dan tidak berhubungan seksual. Kehamilan harus segera diakhiri jika usia kehamilan mendekati cukup bulan atau sudah cukup bulan, atau jika didapatkan perdarahan yang terus-menerus tidak mau berhenti atau perdarahan banyak, atau jika didapatkan kondisi ibu dan janin yang kurang baik atau janin meninggal di dalam. Mengakhiri kehamilan bisa dilakukan lewat vagina, lewat bawah, jika plasenta tidak menutupi jalan lahir. Namun jika plasenta menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir, maka sebaiknya dilakukan pengakhiran kehamilan dengan cara operasi sesar. Jika pada evaluasi dengan pemeriksaan ultrasonografi didapatkan kecurigaan adanya gangguan perlengketan plasenta, maka sebaiknya pengakhiran kehamilan dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap, dengan dokter kandungan yang lebih kompeten, karena berisiko terjadinya perdarahan yang hebat dan bisa menyebabkan kematian pada ibu.
Terdapat beberapa komplikasi sebagai akibat dari plasenta previa. Komplikasi pada ibu bisa berupa yang pertama, gangguan perlengketan plasenta. Karena plasenta melengket pada bagian bawah, di mana dinding rahim bagian bawah itu lebih tipis dibanding bagian atas, maka plasenta akan tertanam lebih dalam, lebih erat dibanding kondisi normal. Dan hal ini bisa menyebabkan gangguan perlengketan plasenta dan bisa menimbulkan pedalnya hebat pada saat persalinan. Yang kedua adalah kelainan letak bayi. Karena plasenta letak di bawah, maka biasanya kepala bayi yang biasanya di bawah akan berputar, sehingga seringkali posisi bayi bisa berupa posisi letak sungsang maupun letak melintang. Yang ketiga adalah perdaan provaginam sampai dengan shock. Yang keempat adalah meningkatkan risiko terjadinya operasi sesar. Komplikasi pada bayi bisa berupa kelahiran prematur. Yang kedua adalah bayi lahir dengan gangguan nafas yang berat. Dan yang ketiga adalah bayi mati dalam rahim. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya bagikan terkait dengan plasenta previa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.